Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Pelarian Mencekam, kiriman Cimatres Andi. Kesulitan ekonomi banyak memaksa orang untuk berbuat nekat, seperti yang dialami oleh Giman. Sudah hampir 5 tahun berumah tangga, tapi Giman belum mendapatkan pekerjaan tetap. Sehari-hari dia hanya bekerja serabutan, menjadi buruh pasar dan kuli dengan gaji yang tidak menentu. Sementara Giman harus menghidupi Sunarsih istrinya dan Eli putrinya yang berumur 3 tahun. Suatu hari Eli mengalami sakit, tubuhnya demam dan muntah-muntah. Sunarsih merasa tak tega melihat kondisi anaknya. Bagaimana ini, Cak? Eli badannya panas, kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Iya, Dek, kalau begitu kita bawa sekarang saja. Tapi biayanya, Cak, apa uang kita cukup? Tanya Sunarsih gelisah. Giman terdiam. Dia tahu bahwa uang yang dimilikinya tidak cukup untuk membayar dokter atau rumah sakit. Namun melihat putri kesayangannya berbaring lemah tak berdaya, dia merasa sedih dan bertekad untuk mencari uang untuk biaya pengobatan Eli. Sudah, Dek, kamu gak usah khawatir. Aku akan mencari uangnya, sahut Giman mencoba menenangkan Sunarsih. Mereka berdua segera membawa Eli ke rumah sakit. Berdasarkan pemeriksaan dokter, Eli terserang demam berdarah dan harus menjalani rawat inap. Giman tertegun saat mengetahui biaya yang harus dibayarkan untuk perawatan dan obat. Pria itu tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya. Walaupun demikian, Giman tidak ingin ikut hanyut dalam rasa putus asa. Dia berusaha untuk mencari uang untuk membayar biaya rumah sakit. Satu persatu teman-temannya didatangi untuk dimintai pinjaman uang, tetapi mereka tak mau memberi karena hutang Giman kepada mereka sudah terlalu banyak. Giman merasa frustasi. Tak terasa air mata membasahi pipinya. Dia menangis memendam perasaan sedih dan bersalah. Maafkan Bapak, El. Bapak masih belum bisa mendapatkan uang, sesalnya dalam hati. Duh Gusti, betapa berat cobaan yang kau berikan. Aku harus berbuat apa untuk kesembuhan anakku? Keluh Giman. Terbersit niat dalam hatinya untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal. Ketika sampai di pasar, Giman melihat ada seorang wanita yang tengah berbelanja dengan mengenakan kalung emas. Sepertinya kalung itu mahal harganya. Giman terus mengamati gerak-gerik wanita itu. Maafkan aku, semua ini terpaksa kulakukan demi kesembuhan anakku. Di saat yang tepat, Giman berjalan pelan mendekati si wanita dan segera menarik kalungnya. Wanita tersebut kaget bukan kepalang dan langsung berteriak, Jambret, tolong, jambret! Menyadari bahaya yang mengintai, Giman langsung berlari sekuat tenaga untuk kabur. Tetapi teriakan dari wanita itu mengundang perhatian orang-orang di sekitar untuk menangkap Giman. Kejar-kejaran segera terjadi dan Giman sudah dikepung. Akhirnya massa berhasil menangkap Giman dan menghajarnya ramai-ramai. Aduh, ampun Pak, jangan sakiti saya. Giman memelas dengan tubuh babak belur. Dasar jampret sialan, ayo kita bakar saja dia, ujar salah satu orang yang mengeroyoknya.
Tiba-tiba terdengar suara senapan dan orang-orang segera mundur. Ternyata itu adalah suara tembakan peringatan dari polisi. Saudara-saudara, hentikan. Jangan main hakim sendiri. Biar orang ini kita bawa untuk diproses secara hukum. Beberapa polisi segera menghampiri Giman dan membawanya ke mobil polisi. Giman hanya bisa pasrah. Walaupun demikian pria itu terus memikirkan kondisi putrinya yang tengah sakit. Giman dikeler ke kantor polisi dan menjalani proses interogasi. Setelah selesai, Giman dibawa ke dalam sel tahanan yang dingin dan pengap. Sambil memulihkan kondisi tubuhnya, Giman terus memikirkan istri dan anaknya. Aku tidak boleh di sini terus. Aku harus menemui Eli. Aku harus bersamanya. Giman mengabaikan rasa sakit akibat luka di tubuhnya. Di saat penjaga sel sedang keluar, Giman mempelajari struktur bangunan yang ada dalam sel. Pernah bekerja sebagai kuli membuat Giman mengerti mana bagian bangunan yang rapuh dan mana yang kuat. Setelah meneliti dengan seksama, Giman mendapati salah satu langit-langit di sel yang dapat dijebol. Dia menunggu waktu yang tepat untuk kabur dari sel tahanan. Malam itu terasa sangat hening. Angin dingin semilir menambah suasana sunyi dan mencekam. Penjaga sel tahanan tak kuasa menahan kantuk. Setelah berkali-kali menguap, akhirnya sang penjaga terlelap. Inilah saatnya. Guman Giman. Dengan gerak tenang dan penuh kehati-hatian dia menjebol langit-langit sel tahanan. Dengan gesit dia memanjat melalui tembok sampai ke atap kantor polisi. Giman menelusuri bagian atap hingga sampai ke bagian belakang kantor yang merupakan semak-semak yang gelap. Merasa tak ada polisi yang mengetahui keberadaannya, Giman segera menuju semak-semak yang gelap tersebut. Dari sinilah hal mencekam dimulai. Giman menelusuri semak menuju sungai. Dia tak ingat jam berapa saat itu. Tapi yang jelas melihat suasana sepi perkiraan sekitar jam 12 malam. Cahaya purnama membantu memberikan penerangan bagi Giman. Terdengar suara lolongan anjing yang membuatnya merinding. Cukup gila melihat orang yang berani menyusuri semak gelap di malam hari. Samar-samar Giman melihat sekelebat bayangan putih yang melintas di depannya. Jantungnya berdegup kencang. Dia mulai dicekam ketakutan. Apa itu tadi? Tiba-tiba di salah satu sudut sungai, Giman melihat beberapa batu nisan tua yang terpapar. Hah, ada makam di sini. Giman tampak kaget. Di antara batu-batu nisan tersebut muncul asap-asap putih yang kian lama semakin membesar. Asap itu membentuk sosok berbalut kain kafan lusuh dengan jumlah yang sangat banyak. Ada sosok yang tinggi dan juga seperti anak kecil. Giman tak dapat berucap apapun melihat gerombolan pocong di depannya. Pocong-pocong itu memandang Giman dengan tatapan menyeramkan. Wajah mereka juga mengerikan. Ada yang dipenuhi belatung, ada pula yang membengkak dan mengeluarkan aroma busuk. Mereka mengejar Giman. Giman berteriak histeris dan berlari sekuat tenaga menghindari kejaran pocong. Batu-batu kerikil dan ranting yang mengenai kakinya tak dirasakan oleh pria itu. Sesekali menoleh ke belakang, Giman masih melihat gerombolan pocong di belakangnya. Akhirnya Giman nekat menceburkan diri ke sungai dan berenang menyeberang hingga ujung. Merasa aman barisan pocong, Giman mengatur nafasnya yang tersengal. Setelah cukup kuat dia kembali berjalan menelusuri gelapnya malam. Kali ini Giman sampai di sebuah pekarangan yang dipenuhi pepohonan. Tubuhnya yang basah kuyup membuatnya menggigil kedinginan. Giman merasa ingin buang air kecil dan segera menuju salah satu pohon di depannya. Ketika asik buang air kecil, tiba-tiba kepala Giman ditimpuk dengan batu. Aduh,
Ulah siapa ini? Kata Giman sambil meringis kesakitan. Terdengar suara wanita tertawa cekikikan. Giman menelusuri asal suara itu dan betapa terkejutnya tatkala mendapati sosok wanita bergaun putih dengan wajah pucat dan seram tertawa di atas pohon trembesi. Kuntilanak! Suara Giman terasa tercekat. Dia kembali berlari ketakutan ketika kuntilanak itu terbang menghampirinya. Ini benar-benar malam yang silam. Berhasil kabur dari sel, tapi malah ketemu setan. Kuntilanak itu sudah pergi rupanya. Giman celingkukan memandang sekitarnya. Pria itu segera duduk di sebuah batu untuk beristirahat sejenak. Tanpa diduga tiba-tiba Giman merasa tubuhnya diguyur air dari atas. Apa hujan ya? Giman menengadah ke atas dan melihat sosok tinggi besar dengan tubuh penuh bulu dan mata merah menyala. Rupanya air yang mengguyur Giman berasal dari genderuwo yang mengencinginya. Giman kembali ketakutan. Dia berlari menghindar dari genderuwo itu. Panggonan opo toh iki kok banyak setannya? Giman merasa jengkel. Kampret tenan, sudah dikejar pocong, kuntilanak, malah dikencingi genderuwo. Ambune pesing meneh. Nasib. Tak seberapa lama, kemudian Giman dikejutkan dengan munculnya pria tua berjenggot berpakaian serba hitam yang menepuk pundaknya. Mau apa kamu malam-malam di sini? Hah? Tanya orang tua itu dengan ekspresi kurang bersahabat. Giman tak mau jujur bila dia kabur dari penjara. Untuk itu dia mencari alasan untuk berbohong. Mbah, saya kesasar. Boleh saya tahu jalan keluar dari sini? Kamu jalan lurus saja sampai ketemu persawahan, jawab orang tua dengan ekspresi yang datar. Terima kasih mbah, saya permisi dulu. Giman segera melanjutkan pelariannya. Aneh, ketika dia menoleh orang tua itu sudah raib entah kemana. Kemana Pak tua tadi? Pak, jangan-jangan setan ya? Yang penting aku harus kabur dari sini. Giman berlari mengikuti arah yang ditunjukkan oleh orang tua itu. Sudah hampir setengah jam lamanya Giman berlari, tapi tak kunjung menemukan persawahan. Dia merasa seperti berputar-putar di tempatnya semula. Tubuhnya kelelahan dan merasa tak kuat lagi. Di saat seperti itu Giman mendengar suara cekikan tawa kuntilanak. Tidak hanya itu, Giman juga mendengar suara geraman yang menyeramkan. Dia melihat kuntilanak dan genderuwo sudah menghadang langkahnya. Dengan tenaga yang tersisa, Giman masih berusaha menghindar dari makhluk gaib tersebut. Tetapi dia kembali dikejutkan dengan barisan pocong yang mengejarnya tadi. Giman terjatuh. Dia sudah tak kuat lagi untuk berlari dan berdiri. Setan! Teriak Giman. Kemudian pria itu tak sadarkan diri. Giman tersadar saat mentari mulai menyinari tubuhnya. Dia melihat beberapa polisi dan anjing pelacak sudah mengepungnya. Giman segera dibawa kembali ke kantor polisi dan ditempatkan di sel tahanan yang lebih ketat. Melalui penjelasan dari seorang polisi, Giman mendapatkan informasi bahwa daerah pekarangan di belakang kantor polisi itu terkenal angker dan dihuni banyak makhluk gaib. Selain itu Giman juga diberitahu Sunarsi bahwa biaya rumah sakit Eli sudah dibantu oleh Pak Badrus, sosok yang dikenal dermawan. Saat ini kondisi Eli perlahan mulai membaik. Mendengar penjelasan Sunarsi membuat Giman merasa lega. Walaupun demikian Giman harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada yang berwajib. Itulah cerita tentang pelarian mencekam, kiriman dari Jimatres Andi di Malang bersama tim Jimat. Au!